Pemirsa, seorang buruh jahit terkejut saat menerima surat rincian transaksi kena pajak hingga 2,8 miliar rupiah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Padahal ia bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes saya, ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, maupun data bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK berencana memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir dompet digital atau e-wallet terindikasi tindak pidana. Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Ivan menyebut jika ada dana ilegal masuk ke e-wallet dan terindikasi tindak pidana judi online, maka pihaknya akan mengupayakan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Pada semester 1 tahun 2025, PPATK mencatat deposito judi online melalui e-wallet mencapai 1,6 triliun rupiah. Jumlah itu terjadi dalam 12,6 juta kali transaksi. Sementara itu, sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dorman atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judul menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, sebanyak 76 calon paskibraka nasional menggelar latihan gabungan. Terbaik calon paskibraka nasional 2025 mengikuti latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat pagi tadi. Selain calon paskibraka, latihan gabungan juga diikuti oleh ratusan personil TNI dan Polri serta perangkat upacara lainnya. Latihan gabungan terakhir ini untuk memantapkan formasi serta kekompakan baris berbaris para personil. Latihan dibagi dalam 2 tim dan 2 tim tersebut akan mencoba seluruh formasi baik pengibaran maupun penurunan bendera. Seluruh calon paskibraka nasional telah berlatih selama 3 pekan terakhir, sementara gladi di Istana akan digelar pada Rabu besok sebelum dikukuhkan sebagai paskibraka.
Calon paskibraka merupakan pelajar terpilih dan lolos seleksi dari 38 provinsi di Indonesia. Kita akan mulai dengan rangkaiannya, ada materi pagi-pagi. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi ajang untuk kekuatan terbesar TNI dalam beberapa tahun terakhir. Momen ini ditandai dengan unjuk kekuatan yang memperlihatkan sinergi 3 matra TNI yaitu darat, laut, dan udara dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Kekuatan 3 matra TNI menampilkan kemampuan terbaik mereka yang telah dipersiapkan secara matang dan menggambarkan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi. Atraksi gabungan kemampuan tempur TNI dan darat, maksud kami TNI, darat, laut, dan udara yang dipertunjukkan antara lain adalah flypast pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, terjun satwa hingga operasi darat gabungan. Melibatkan lebih dari 20.000 personil dari 3 matra dan ratusan alutsista canggih. Atraksi untuk kekuatan ataupun unjuk kekuatan ini menjadi salah satu pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ada kejadian tak biasa. Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Saditiar Burhanuddin, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan dari Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut, hingga memunculkan isu keretakan antar keduanya.